Cek sound. Nah, oke, so kita hapus ya untuk tes formatif yang kedua. Nah, kita akan lanjut ke tes formatif yang ketiga. Di kegiatan belajar 3 ini membahas terkait dengan alkena. Oke, so kita mulai dari nomor 1. Ciri-ciri golongan alkena, semua ikatan antara atom C adalah ikatan rangkap. Salah. Kalau semuanya ikatan rangkap namanya bukan alkena doang, tapi bla bla, misalnya diena, triena gitu ya, kurang lebih seperti itu. Memiliki sebuah ikatan rangkap, ini benar. Jumlah atom H diikat adalah atom C dua kali jumlah atom C dikurangi 2. Oke, maksudnya yang opsi C ini adalah kalau kita punya C sejumlah N, maka hanya ini adalah 2N alias 2 dikali dengan atom C-nya. Jadi kalau di sini 5 2 dikali 5 terus dikurang dengan 2. Salah apa benar? Salah. Kenapa? Karena ini adalah alkuna yang dimana rangkap 3. Nah, rumus umumnya CnH2n kurang 4. Salah. Yang benar rumus umumnya adalah CnH2n. So, dari nomor 1 jawabannya adalah yang B. Dan kita lanjut ke soal berikutnya, nomor 2. Sifat fisika dimana yang merupakan bukan sifat fisika alkena. Nah, yang A ini benar nggak? 3 suku pertamanya dari C2 ya, nggak mungkin C1. C2 sampai dengan C4 itu berwujud gas, benar. Suku yang lebih tinggi berwujud cair, dan kalau udah lebih daripada 18, mungkin 17 atau 18, itu berwujud padat, benar. Jadi yang nomor 2 ini A ini benar ya. Yang B, semua alkena merupakan senyawa yang tidak berwarna. Nah, jadi kalau untuk yang B ini benar karena mirip kayak alkana ya, emang ada beberapa kemiripan dengan alkana. Terus titik didih dan titik leleh leburnya atau titik lelehnya lebih tinggi daripada alkana dengan atom C yang sama. Salah. Ini bukan lebih tinggi melainkan mirip. Mirip ya. Mirip di sini berarti ya bisa lebih besar atau lebih kecil tapi nggak jauh berbeda. Tidak larut dalam air tetapi larut dalam pelarut nonpolar, ini benar ya, karena alkena itu termasuk nonpolar. Sorry. Jadi untuk alkena itu juga sama, senyawa nonpolar yang biasanya kalau senyawa-senyawa nonpolar itu lebih cenderung larut ke dalam pelarut nonpolar dibandingkan sama air ya. Jadi dari sini yang tidak tepat jawabannya adalah yang C. Nah, kemudian untuk nomor 3 ya, kita lanjut ke nomor 3. Nama Ayupek dari senyawa ini. Nah, ini kalau dibikin senyawanya sebenarnya seperti ini. C cabangnya CH3 seperti ini. Oke. Kita mungkin bikinnya yang ini dulu aja ya, yang ini dulu. C terus rangkap 2CH terus CH3. Kemudian di sini katanya ada cabang nih, 2 biji. Nah, cabangnya tuh ke sini sama ke sini. Semisal kita bikin yang penting 2 biji. Nah, terus kalau kayak gini gimana? Ya, ini rantai terpanjangnya ada di sini. Nomornya dari kiri atau kanan? Dari kiri. Dari kiri atau kanan nih kira-kira? Nah, di sini ternyata kalau kita bikinnya, oke, kita taruh dulu 1 2 3 4. Terus ini 1 2 3 4. Ternyata memiliki ikatan rangkap yang sama, yaitu sama-sama 2. Ya, kalau dari kiri kita bacanya 2 butena, dari kanan pun juga 2 butena. Nah, permasalahannya adalah yang benar yang mana nih metilnya nih? Di nomor 3 atau di nomor 2? Nah, jadi kalau misalnya kasusnya kayak gini, kira-kira nih bakal jawabnya yang benar yang mana? Nah, kalau saya lebih cenderung ke yang 2 metil 2 butana ya. Jadi ini kan ada 2 versi nih, berarti nih kalau kita pakai yang atas, jadinya namanya adalah 3 metil 2 butena. Tapi kalau kita pakai yang bawah 2 metil 2 butena. Nah, cuman kalau saya lebih prefer karena gini. Kalau kita ikutan aturan yang biasanya adalah kalau nomornya sama, oke, ini kan nomornya sama nih, ya kan? Nomornya sama nih, sama-sama nomor 2. Nah, berarti kita pilih yang cabangnya paling dekat. Nah, cabangnya paling dekat yang mana? Ya dari kiri. Jadi ini namanya yang benar adalah 2 metil 2 butena. Ya, bukan 3 metil 2 butena.
Karena kalau misalnya kayak gitu jawaban kan nggak mungkin dong jawabannya double kan. Masa ada yang jawab dari kiri, ada yang jawab dari kanan. Nah, kan gitu. Berarti harus dituntaskan mana nih dari mana. Nah, ternyata dari kiri, yang di mana yang dari kiri ini adalah terdekat dengan cabangnya, yaitu adalah metil. So nomor 3 jawabannya adalah 2 metil 2 butena. Jawabannya adalah yang C ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 1 sampai nomor 3-nya dan kita akan lanjut ke soal nomor 4, 5, dan 6. Reaksi yang umum terjadi pada alkena. Nah, alkena biasanya kalau emang misalnya reaksi yang paling sering terjadi itu adalah reaksi adisi. Jadi biasanya yang rangkap itu lebih cenderung mengalami reaksi adisi daripada reaksi substitusi ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, oke. So, untuk nomor 5, reaksi-reaksi yang terjadi alkena juga terjadi pada reaksi alkana. Reaksi anggap mana nih yang terjadi? Adisi nggak mungkin ya, karena tidak ada ikatan lengkap tuh di alkana. Polimerisasi juga tidak, pembentukan peroksida juga tidak. Jadi yang masuk akal yang emang sama di setiap reaksi kimia itu biasanya ada reaksi substitusi ya. Jadi nomor 5 jawabannya D. Nomor 6, alkena dapat dibuat dengan reaksi berikut. Oke, terkait dengan nomor 6, kalau berdasarkan informasi yang ada di bukunya ya. Yang pertama adalah dehidrasi alkohol ya. Terus yang kemudian yang kedua adalah dehidro halogenasi dari alkil halida ya, dari alkil halida. Nah, yang ketiga adalah dehalogenasi dihalida ya, dihalida. Yang dimana biasanya terkait dengan ini biasanya ini adalah reaksi-reaksi eliminasi ya. Yang keempat adalah yang keempat ini adalah terkait dengan cracking. Cracking daripada alkana ya. Jadi alkana ini kalau dipecah-pecah gitu ya, dia bisa jadi alkena. Yang kelima, nggak ada ternyata, emang cuma 4 doang ya. Nah, ya sudah, mana yang nggak ada? Ya, dehidrogenasi alkuna. Jadi yang ini ada, ini ada, ini ada. So jawaban nomor 6 adalah yang A ya. Jadi alkohol menjadi yang namanya alkena itu terkait dengan yang namanya reaksi eliminasi ya. Dimana reaksi eliminasi itu adalah reaksi penyerangan karbokation, kurang lebih seperti itu. Nah, nomor 7, adisi HBr dengan 1 butena. Oke, C C C C. Butenanya saya bikin taruh di sini aja. Jadinya di sini 1 butena di sini saya mengambilnya dari nomor satunya di kiri ya. 1 2 3 4. Berarti di sini CH2, ini CH3, ini CH, ini CH2. Oke. Nah, ditambahkan dengan HBr, maka ini akan terjadi reaksi adisi ya. Dimana kalau kita lihat nih namanya reaksi adisi seperti ini udah pasti aturan Markov-Nikov. H-nya ketemu sama H yang lebih banyak, sedangkan untuk yang BR-nya ini ketemu sama H yang lebih sedikit. Sehingga hasil reaksinya adalah CH3, CH2 ini jadi ikatan tunggal CH, CH2, CH3. Terus di sini di atasnya ada BR, di sininya ada H. Sehingga kalau misalnya ini kita mau simpelkan bentuknya adalah CH3 strip CHBr strip CH2 CH3, yang kalau misalnya ini kita kasih namanya apa? 1 2 3 4, dan di sini ada cabangnya cabang apa? Cabang bromo. Berarti namanya adalah 2 bromobutana ya. Oke, so mana yang jawabannya 2 bromobutana? Yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk soal nomor 4 sampai nomor 7-nya. Nah, kita akan lanjut ke soal nomor 8, 9, 10 sebagai tes formatif ketiga ya, terakhir. Untuk tes formatif yang ketiga, alkadiena yang termasuk alkadiena terkonjugasi. Nah, ini nih. Kita akan fokus ke sini. Nah, terkait dengan nomor 8,
ini ada yang namanya alkadena tuh terbagi menjadi 3. Nah, jadi kebagi 3 dan gampang bedainnya. Kalau misalnya kan berarti gini, ini terkait dengan pemisahan. Jadi kalau misalnya terkumulasi, ini artinya berdampingan ya, ini berdampingan artinya berarti bersebelahan. Kalau misalnya terkait dengan terkonjugasi, terkonjugasi sama terisolasi, inilah yang terpisah. Kalau yang ini terpisah oleh satu ikatan rangkap, terpisah oleh satu C dengan C. Kalau ini terpisah oleh lebih daripada satu C dengan C. Nah, berarti mau nggak mau kita cek dulu, ya kan? Untuk yang A, CH3, CH strip 2 CH, terus CH, terus kemudian CH, ini CH3, kita lihat apa nih? Ya, ini selak kan 1. Oke, jadi di nomor 2 baru ini sama ini, oke, sorry. Ini sama ini terpisah oleh 1 di sini. Berarti ini termasuk, ya, ini termasuk adalah alkadiena terkonjugasi. Terus untuk yang B, CH2, ikatan rangkap C, terus kemudian CH, CH2, CH2, CH3. Maka bagaimana? Nah, kalau di sini ikatan rangkapnya bersebelahan. Berarti ini kalau kita ini namanya alkadiena apa? Alkadiena terkumulasi, ya, terkumulasi. Nah, kemudian untuk yang C, nah kalau untuk yang C itu adalah CH2, ikatan rangkap CH, CH2, ikatan tunggal lagi, baru ikatan rangkap CH, CH3. Ini gimana kita cek dulu? Nah, ikatan rangkapnya di sini nih. Nah, ternyata dipisahkan oleh 2. Nah, berarti ini termasuk adalah alkadiena yang terisolasi. Nah, kemudian untuk D. Nah, untuk yang D kan berarti CH2, ikatan rangkap CH, strip CH, ikatan rangkap CH lagi, strip CH2, CH3. Nah, kita lihat dulu ikatan rangkapnya di mana? Di sini sama di sini. Ternyata terpisah cuma 1. Berarti ini termasuk alkadiena yang terkonjugasi, ya. Alkadiena terkonjugasi. So, ya, jawabannya adalah yang D, ya. 1 dan 4, ya, yang termasuk alkadiena terkonjugasi. Oke, so nomor 9, senyawa-senyawa berikut yang merupakan hasil reaksi antara 1,3 heksadiena dengan HCl. Yang mana nih? Oke. So nomor 8-nya kita hapus terlebih dahulu. Yang kita mau bahas adalah terkait dengan reaksi antara 1,3 heksadiena, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 1 sama 3 nih. 1 sama 3 di sini. Jadi ini CH2, ini CH, strip CH, strip CH, strip CH2, strip CH3. Nah, ditambahkan dengan HCl, oke, kira-kira akan terjadi hasilnya apa nih? Nah, kalau kayak gini berarti kemungkinan besar, ya, akan terjadi apa nih? Nah, kalau kayak gini ingat, alkena dicampur dengan yang namanya asam halida itu pasti terjadi reaksi adisi. Nah, cuman di sini ya ada 2. Nah, jadi kalau heksadiena yang enanya ada 2, jadi 1 kalau diadisi, ya. Yang satu ngalah, nanti yang satu lagi nanti ngalah lagi. Jadi emang ada 2 produk, ya. Ada 2 produk. Nah, di sini kan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, jadi fokus utama kita yang pertama adalah ke bagian yang di bagian sini, ya. Jadi kita pisah dulu nih. Jadi CH2, CH strip, CH strip, ikatan rangkap CH,
CH2 CH3 ditambah dengan HCl akan menghasilkan yang dimana H ini akan menyerang H yang ada di sini, dan kemudian untuk Cl-nya di sini akan menyerang H yang ada di sini. Sehingga kalau mungkin ini langsung aja kita hasil reaksinya adalah CH3 strip CHCl strip CH ikatan rangkap CH CH2 CH3. Nah, itu yang pertama. Nah, ini kan berarti 1 sama 2. Nah, kemudian kita fokus ke gantian yang ini nih. Nah, jadi CH2 yang di sebelah sini masih sama. Nah, bedanya adalah di bagian sini nih. Ini CH. Mungkin kita ganti biru muda aja kali ya. Biar kelihatan bedanya. Nah, set. Oke, jadinya ini CH ikatan rangkap CH, barulah lanjut lagi di mana ini CH2 CH3 kalau ditambah dengan HCl. Nah, gantian. Ini menyerang H-nya ketemu menyerang yang mana aja bebas. Berarti kita anggap aja yang kiri nih boleh. Nah, kemudian untuk si Cl-nya di sini menyerang H yang di sebelah kanannya. Ya, jadi kalau emang kayak gini kiri sama kiri, kanan sama kanan aja deh paling gampang. So, hasilnya adalah CH2 strip CH ikatan rangkap CH strip CH2 strip CH terus bawahnya ada Cl terus CH2 CH3. Nah, mana yang mirip? Yaitu adalah untuk yang A ini adalah reaksi nomor 2 dan ini adalah reaksi nomor satunya. Nah, ya. CH3 CHCl. Oke, CH3 CHCl. Jadi bukan di ini salah nih karena CH2-nya Cl-nya ada di CH2Cl. Karena yang namanya untuk seperti ini otomatis yang akan bereaksi adalah yang ketemu sama yang Cl H-nya lebih sedikit, bukan hanya lebih banyak ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya adalah yang A. Kemudian kita lanjut ke soal terakhir untuk soal nomor 10. Alkena banyak digunakan sebagai, nah ini mirip kayak sikloalkana, yaitu adalah bahan anis. Ini adalah terkait dengan yang nama. Ini udah ya. Ini di tes formatif kedua atau coba saya cek dulu. Kayak ini kalau nggak salah di tes formatif yang kedua deh kayaknya soalnya. Bukan. Ini jawabannya emang anestesi. Kalian bisa cek aja di modulnya terkait dengan yang namanya ada tuh ya, terkait dengan kegunaan alkena yaitu adalah terkait dengan anestesi, itu kebanyakannya ya. Jadi nomor 10 jawabannya adalah yang B. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya untuk di tes formatif yang keempat. Nah, kita hapus untuk nomor 8 sama nomor 10-nya. Oke, kita hapus dan kita akan lanjut ke tes formatif keempat dan dimulai dari nomor 1. Nah, untuk soal nomor 1 terkait dengan yang namanya mana yang termasuk alkuna internal. Nah, kalau untuk nomor 1 jenis alkuna itu dibedakan menjadi alkuna yang dimana ada alkuna terminal. Ini alkuna internal. Oke. Apa bedanya? Bedanya adalah ikatan ini di tengah, gitu ya, di tengah. Kalau ini ikatan C dengan C-nya ini di pinggir. Nah, so kita coba cek satu-satu ya. Untuk yang A, CH, terus ini C, terus kemudian CH2, ini CH3. Ada 4, tapi di sini di pinggir ternyata ya. Ini ada di pinggir. Oke, berarti ini adalah alkuna terminal ya, terminal. Terus kemudian untuk yang B, CH, terus habis itu C, ini CH CH3. Ini CH3. Nah, fokusnya itu sebenarnya untuk terkait dengan tengah atau di pinggir, fokusnya ke bagian rantai utamanya aja ya. Nah, ini rantai utamanya ini ternyata ada di pinggir. Berarti alkuna apa? Alkuna terminal lagi ya. Alkuna terminal.
Nah, untuk yang C, CH3, C ikatan lengkap 3, C, CH3, strip CH3. Nah, ikatan lengkapnya kan ada di atau rantai utamanya kan di sini. Nah, cuman ini ada di mana? Nah, ini ada di pertengahan, nggak di pinggir-pinggir banget. So, ini termasuk yang namanya alkuna internal. Ya, alkuna internal. Kemudian untuk yang D, CH ikatan lengkap 3, C dengan CH3. Nah, kalau ini mah nggak jelas ya. Berarti kemungkinan besar kalau kayak gini, apakah ini terminal, apakah ini internal, nggak tahu. Jadi yang D nggak usah kita cek. Jadi dari sini yang jawabannya adalah alkuna internal adalah yang C ya. Nah, itu untuk nomor 1. Kita lanjut ke soal nomor 2. Berikut nama yang benar. Oke, nomor 2 itu soalnya adalah CH3, C ikatan lengkap 3, C terus kemudian CH2, ini CH3. Nah, ini masih gampang ya, karena cuman lurus doang, nggak ada cabangnya. Nomornya dari kiri, karena kalau dari kanan kejauhan ya. 3, 4, 5. Berarti namanya adalah ya 2 pentuna. Oke, berarti jawaban nomor 2 adalah yang A. Oke, jadi untuk nomor 2 yang A, dan kita akan lanjut ke soal yang berikutnya. Nomor 3, sifat berikut sifat fisika nih. Berat jenisnya lebih besar daripada air. Ini salah. Tidak larut dalam air ini ya, karena biasanya ini adalah termasuk senyawa nonpolar. Biasanya senyawa nonpolar itu tidak larut dalam air, melainkan larut dalam pelarut lain. Yang C, titik didihnya hampir sama dengan titik didih alkana dan alkena untuk struktur yang sama. Ya, ini hampir sama, oke. Tapi kalau lebih tinggi atau lebih rendahnya kita nggak tahu, nggak spesifik. Nah, kemudian untuk yang D, ini juga sama nih, sama kayak alkena. Alkena sama alkuna untuk suhu rendahnya itu berwujud gas, baru cair, baru yang gede, yang tinggi-tinggi itu yang kurang lebih daripada 18 itu berbentuk atau berwujud zat padat. So, ini benar. So, jawaban nomor 3 adalah yang A ya. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, ke soal nomor 4, 5, dan 6. Nomor 4, reaksi yang terjadi pada alkuna tetapi tidak terjadi pada alkena. Apa itu? Ya, jawabannya adalah yaitu pembentukan asetilida. Ya, kalau oksidasi menggunakan oksidator, alkena sama alkuna itu bisa ya. Nah, kalau untuk yang D ini udah jelas pasti ya, adisi pasti ada. Yang dimana ozonolisis ini juga termasuk reaksi oksidasi, reaksi adisi. Jadi 4 ini A sama B sama D-nya ada di alkena, tapi untuk yang C tidak ada di alkena. Oke, jadi nomor 4 jawabannya C, dan kita lanjut ke nomor 5. Adisi air dengan etuna dengan katalis H3 akan menghasilkan apa nih? Nah, etuna. Nah, jadi nomor 5 terkait dengan etuna berarti C-nya 2, terus ikatan lengkap seperti ini. Jadinya berarti ini CH dengan CH ditambahkan dengan yang namanya H2O dengan katalis HGSO4 ataupun juga H2SO4, maka hasilnya apa sih? Gitu kan. Ya sudah, biasanya kalau adisi ya udah jelas nih, pasti pengurangan ikatan lengkap. Nah, cuman ikatan lengkapnya kemana nih? Nah, ini H2O ini bisa kita pecah menjadi yang namanya, mungkin kita tulis ulang lagi begini aja ya, CH tambah H strip OH. Nah, tapi ini BTW ini 3 ya. Nah, ya sudah, berarti yang terjadi adalah kalau emang reaksi adisi gitu ya. Berarti apa yang akan terjadi ya, ini nih paling kemungkinan set berikatan dengan si ini. Kemudian yang ini yang OH di sini akan berikatan dengan di sini. Sehingga terjadi apa? Oke, kita tulis nih. CH jadinya ikatan 2 ya, karena udah diputus jadinya CH. Terus ini ketemunya dengan OH, and then di sini ketemu sama H yang warna orange. Nah, berarti ini dapat kita simpulkan jadinya CH ditambah dengan hanya 1 adalah CH2. Terus jadinya bentar.
Mungkin nggak gini, CH2 CHOH. Kayaknya justru lebih propernya gini ya berarti ya. Kalau misalnya CH2 berarti apakah jawabannya yang rangkap 2 CHOH seperti ini? Nah, ini benar ya. Jadi hasil reaksinya daripada reaksi ini nih. Kalau misalnya kita kopas ini, maka benar reaksinya. Cuman daripada yang CH3 CHOH ini bentuknya ekivalen, atau misalnya kita bisa bikin kesetimbangan dengan yang namanya CH3 COH seperti itu. Jadi kayak lanjut lagi gitu loh reaksinya ya. Jadi reaksi adisi air pada etuna itu sama kayak alkena, yang dimana lanjut lagi. Nggak cuma berhenti sampai sini. Kalau alkena kan cuma stop sampai sini udah. Tapi kalau alkuna dia lanjut lagi. Nah, ini namanya apa? Namanya adalah 2 propanal, atau kalau bisa kita sebut dengan namanya asetilida, atau kan aldehid ya, asetildehid atau asetilida lah namanya boleh. Jadi nomor 5 jawabannya adalah yang C. Nomor 6. Oke, kita cek dulu. Reaksi pada etuna, bener nggak? Atau etunanya kita lihat reaksinya terhadap NaNH2. Nah, ini berarti reaktannya aja ya. Oke, berarti kalau kita lihat untuk yang D, ini kan HBr. Reaksinya bagaimana? Ini reaksinya salah. Kenapa? Harusnya ini kan reaksi adisi nih. Nah, reaksi adisi. Harusnya reaksi adisi nih, salah nih. Yang dimana kalau emang nomor yang D ini kalau kita benerin jadinya CH strip CH tambah dengan HBr akan menjadi yang namanya CH2 strip ikatan rangkap 2 CHBr. Itu yang benar, yang D. Kalau yang C ini terkait dengan yang namanya substitusi ya. Ternyata terkait dengan substitusi, yang dimana reaksi substitusinya seperti ini. Untuk yang C ya, CH ikatan rangkap dengan CH seperti ini tambah dengan CH3 Li menjadi apa nih? Nah, mungkin ini lebih spesifiknya saya bikin begini aja ya. C ini hanya saya lepas CH3 Li sehingga mereka bertukar. Sehingga karena dia bertukar berarti CH ikatan rangkap 3 ini ya. C di sini temannya sama Li. Nah, terus yang CH3 di sini ketemunya sama H. Berarti kalau misalnya kita simpulkan jadinya CH ikatan rangkap 3 CLi ditambahkan dengan CH4. So, ini benar reaksinya. Nah, kalau yang B ini reaksi Grignard nih. Nah, ini reaksi substitusi. Reaksi substitusinya benar nggak? Benar juga ya. Modelnya untuk yang B itu adalah CH, ini CH terus ditambahkan dengan C2H5 gitu ya. Nah, atau CH3 CH2 MgBr. Nah, menjadi apa? Ya menjadi, nah ini juga sama, ketukernya apa? Ini dengan ini tertukar. Sehingga hasil reaksinya adalah CH terus kemudian ini jadinya CMgBr ditambah dengan CH3 CH2 strip H, atau bisa kita bentuk ekivalennya itu adalah CH ikatan rangkap CMgBr ditambah dengan CH3 strip CH3. Nah, berarti yang B benar. Kalau yang D, yang A ini juga sama, reaksi substitusi juga ya. Mekanismenya kurang lebih sama dengan yang B sama yang C. So, nomor 6 yang kecuali adalah yang D. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Nah, kita hapus untuk nomor 4, 5, dan 6-nya, dan kita akan lanjut ke soal 4 soal terakhir ya. Oke, karena untuk 4 soal terakhir ini duanya teoritis yang sudah jelas sekali. Jadi mungkin kita kerjakan dari nomor 9 sama 10-nya. Nah, nomor 9 ini kalau misalnya kalian cek di bagian depan bahwasanya pembuatan alkuna itu adalah melalui dehidrogenasi
alkil halida, bukan dihidrohalogenasi ya. Oke, sorry. Untuk yang 9 yang D ini benar ya. Dehidrohalogenasi alkil halida. Terus dehalogenasi senyawa tetrahalida ini benar. Nah, terus kalau senyawa ini antara A sama B nih, dehidrogenasi. Nah, kira-kira alkil halidanya bagaimana? Apakah visinal dihalida atau geminal dihalida? Nah, apa bedanya visinal dihalida? Oke, dihalida ternyata ada dua model. Dihalida nih ada dua model, ada visinal, ada geminal. Oke, untuk geminal ini sebenarnya sama-sama dihalida, yang bedanya apa? Kalau misalnya kita bikinkan C, nah kalau visinal itu begini, jadinya kan dihalida, yang dimana dihalidanya ini ada di tempat yang sama, X dengan X ini nanti bla 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 bla. Tapi kalau yang geminal itu begini, ikatan rangkap 3, X-nya di sini, X-nya juga di sini. Nah, ini nanti ketemu yang sama. Tuh, gitu ya. Ini saya nggak bahas detailnya ke sebelah kirinya ketemu apa. Yang pasti bedanya adalah kalau visinal sama-sama di bawah, kalau geminal sama-sama di atas. Nah, ternyata untuk lebih spesifiknya yang A sama yang B ini bisa. Loh, kayak gitu nggak ada jawabannya dong. Nah, jadi kalau misalnya kayak gini berarti ada nggak yang bersifat lebih umum? Ya, yang ini nih. Kalau dehidrohalogenasi alkil halida itu di tahap keduanya. Jadi ini adalah dihalida, terus baru jadi alkil halida, baru lagi jadi alkuna. Seperti itu ya. Jadi kalau misalnya sebenarnya ini jawabannya benar semua dong ya berarti ya. Ini semua benar. Karena apa namanya? Karena gini, kalau untuk yang A, B sama D mungkin yang kita bahas gitu ya. Jadi misalnya C nih. Ini mungkin kan terkait dengan dihalida kan berarti ini tunggal ya. Oke, ini kan tunggal nih. Nah, misalnya C dengan C seperti ini. Ini kan nggak dispesifikin ya alkuna jenis apa. Jadi kalau misalnya X dengan X seperti ini, oke, misalnya ini saya ambil adalah ini H, ini kemudian R aksen, ini H, kemudian ini R aja. Nah, akibat yang adanya namanya basa gitu kan ya. Akibat adanya basa, maka ada terjadi pengurangan HX. Nah, HX-nya mana nih? Nah, ya sudah. Kalau HX-nya ini kita kurang 1, alias karena basa jadinya X-nya ini hilang nih 1 nih, sehingga jadinya adalah R C H X. Kemudian ini jadi apa? Ikatan rangkap C dengan H, terus ini adalah R aksen. Kalau kayak gini ya yang keluar X-nya dua-duanya. Karena kan ini bisa jadi butuhnya 2 kan, apa namanya, bahasanya bisa 2. Soalnya kalau misalnya sebelah kirinya masih ada X, maka nggak bisa jadi keterangkap 2 dong. Nah, jadi si basanya ini menyerang di bagian yang sini nih. Nah, bagian ini yang diserang. Tuh, sehingga nanti jadinya seperti ini. Lanjut lagi, bisa nggak lanjut lagi? Bisa. Nah, bisa lanjut lagi, yaitu adalah dimana masih dengan basa, terus kemudian terjadi ini. Sorry. HX kan dibuang 1. Oke, sorry. Nah, HX dibuang 1 ya berarti ya satunya masih ada X-nya dong gitu ya. Jadi bukan H sama X di tempat yang sama, tapi H sama X di tempat yang berbeda. Nah, kalau kayak gini HX-nya dibuang lagi jadinya apa? R C 1 2 3 C R aksen. Nah, ini adalah alkil halida. Ini alkil halida enggak? Bukan ya. Ini adalah alkil halida, tapi lebih tepatnya adalah dihalida yang dipakai. Jadi kalau mungkin emang secara bahasa mungkin lebih tepatnya A sama B lebih tepat dibandingkan sama yang D. Makanya kenapa kunci jawabannya D. Tapi kalau kita misalnya kita bahas terkait yang D ini kalau mau benar mungkin lebih enaknya begini kali ya. Dehidrohalogenasi alkil dihalida. Ini baru benar. Karena kan senyawa dihalida ini bukan alkil halida loh, melainkan alkil dihalida. Makanya ini salah ya.
Karena kata-kata ini nih harusnya di halida ya. Oke, jadi nomor 9 jawabannya D. Dan nomor 10, nah ini jawabannya penggunaan asetilena banyak digunakan dalam semua jawaban benar. Jadi pengelasan logam iya, pemotongan logam iya, pembuatan asetildehid sama asam asetat juga iya. Oke, so kita hapus untuk nomor 9 dan nomor 10-nya. Nomor 7 sama nomor 8, jika butuna direaksikan dengan natrium akan menghasilkan apa? Butuna. Oke, berarti C berapa? Butuna berarti C-nya 4 ya. Nah, ini di nomor berapa lagi? 1 apa nomor 2 apa nomor 3 ya? Kita bikin 2 macam deh, coba. Yang satu di sini, yang satu di sini. Kalau begini berarti ini CH, ini C, ini C, ini butuh H1. Di sini nggak butuh lagi, di sini CH2, ini CH3. Kalau di sini berarti nggak butuh C-nya, di sini CH3, ini CH3. Ditambahkan dengan natrium. Nah, ini akan terjadi apa nih reaksinya? Nah, oke. So, ini apa yang akan terjadi? Nah, sebenarnya akan terjadi adalah kasusnya kan di sini ada double ya, ada double nih antara butuna ini pakai yang satu apa yang dua kan gitu. Nah, kalau kita pakai yang satu butuna, maka akan terjadi yang dimana Na ini akan menyerang di bagian sini, ya. Nah, ya sudah, berarti kira-kira nih, kalau ini menyerang, nah siapa yang akan dilepas? Nah, dia menyerang H yang lebih banyak. Jadinya C di sini jadinya tetap ikatan rangkap 3, tapi temennya jadi Na. Bukan H lagi. Nah, terus kemudian ini jadinya CH2, CH3, dan karena diserang, maka akan terbentuklah produk sampingan yaitu adalah gas hidrogen. Karena yang dilepas cuma satu, maka di sini ada setengahnya. Jadi biar hanya terhitung satu. Kalau di sini, karena berhubung hanya tidak ada yang diserang, maka apa? Ya tidak terjadi reaksi. Ya, seperti itu ya. Jadi karena berhubung di yang kedua ini tidak ada H yang diserang sehingga hanya terlepas, maka kita nggak bakal lanjutin. Percuma, nggak ada hasilnya kok di sini. Maka jawaban untuk nomor 7 adalah yang A ya. Oke, so kita lanjut ke soal nomor 8. Nomor 8, untuk membuat senyawa ini menjadi ini, jadinya CH ikatan rangkap 3 CH3 menjadi yang namanya CH3 CH terus kemudian CH3 Cl. Kira-kira dibutuhkan apa sih? Nah, gitu ya. Nah, ini kita kan awalnya adalah alkuna. Nah, sedangkan di sini adalah alkana. Berarti butuh yang namanya reaksi adisi. Tapi bisa nggak langsung begini? Tidak. Jadi karena kita udah tahu bahwa butuh reaksi adisi, berarti either antara yang A, B, atau C. Yang D udah nggak mungkin. Nah, ya sudah. Kalau misalnya yang mungkin yang mana nih kira-kira supaya menghasilkan ini? Nah, jadi yang kita masih mungkin dimasuk akal gitu ya. Karena di sini kan Cl-nya cuma satu nih, ya kan? Sedangkan di sini Cl-nya 2, jadi udah nggak mungkin juga. Jadi yang ditambahkan pasti dengan HCl sehingga hasil reaksinya di mana berlaku aturan Markovnikov. Nah, yang dimana H ini akan semakin kaya H, kemudian yang HCl, yang Cl-nya akan berteman dengan yang ini. Sehingga gitu ya, sehingga jadinya adalah CH3 ikatan rangkap 2 CCl CH3. Nah, sehingga di sini jadi senyawa apa? Senyawa alkena. Nah, alkena menjadi alkana ke di sini karena berhubung ini CH2 ya, bukan CH3 nih. Nah, karena berhubung di sini tidak ada penambahan Cl, makanya nggak bakal mungkin HCl-nya kita lanjutin lagi. Berarti dari CH2 menjadi C ini Cl, menjadi dari strip CH3
supaya menjadi ini tanpa, nggak mungkin ya kita tambahin HCl, karena kalau kita tambahin HCl berarti ya siapa yang mau diserang gitu kan, udah nggak bisa di sini ya, di sini udah nggak bisa. Jadi yang paling mungkin adalah kita lihat nih, sebenarnya udah kelihatan bahwasanya CH2 di sini jadi CH3, sedangkan untuk C yang ada di sini menjadi CH. Berarti dibutuhkan apa? Dibutuhkan yang namanya H2 alias H strip H, yang dimana ini akan menjadi reaksi adisi lagi. Yang H di sini ketemunya sama yang H di sini, dan untuk yang di bagian H yang ada di sini akan bertemu atau berikatan dengan C yang ada di sini. Sehingga nanti hasilnya adalah CH yang di sini, dan untuk yang orange hasilnya adalah CH3 yang di sini. So, spesifiknya jawabannya emang udah jelas sekali bahwa untuk menghasilkan CH3, CHCl, CH3 dari CH ikatan lengkap 3 CCH3 adalah kita pertama butuh HCl, kemudian kita campurkan lagi atau kita tambahkan lagi gas hidrogen ya. Karena kalau HCl berlebih, HCl ketemu lagi di sini HCl, maka di sini udah nggak bisa diotak-atik lagi. Di sini udah C-nya punya tangan 4. Kalau misalnya emang kita bikin dan dia jadinya ikatan tunggal, di sini harusnya Cl-nya ada 2 biji dong. Nah, tapi kenyataannya tidak. Kecuali kalau di sininya Cl, baru bisa jadi pakai HCl yang berlebih. Nah, gitu ya. Kalau yang di bawah tuh mungkin ini saya spesifikan aja. CH2C terus kemudian Cl di ini CH3, maka kalau kita tambahkan dengan HCl, maka hasil reaksinya adalah CH3C Cl, ini Cl, ini CH3. Nah, pada kenyataan beda dong ya kan sama yang diminta. Ya sudah, berarti jawabannya adalah yang B. Oke, so dengan begitu saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton video ini dan yang sudah donasi di saweria.co, dan scan QRIS-nya untuk membantu perkembangan channel ini secara finansial. Dan jangan lupa untuk di like, di share, dan di subscribe channelnya jika bermanfaat. Dan jika ada kekeliruan ataupun pertanyaan, langsung saja di chat di kolom komentar. Dan saya izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you in the next video. Bye bye.